Baik, ya aman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita di pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah. Ya. Sebelum saya lanjut, ya saya absen dulu ya nama-namanya. Ya, Afdal, Muhammad Razak, Muhammad Ashraf, Nida, anak sekalian, perhatikan di layar. Ya, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang mad lazim mukhaffaf dan mad lazim muthaqqal. Ya, ini saya jelaskan poin-poinnya. Mad lazim mukhaffaf kilmi yang pertama, kemudian yang kedua mad lazim muthaqqal kilmi, yang ketiga mad lazim muthaqqal harfi, dan yang keempat mad lazim mukhaffaf harfi. Ya, baik anak-anak sekalian, kita perhatikan di layar. Ya, nanti saya akan tampilkan video pembelajaran. Kalian dengarkan baik-baik, ya, dengarkan baik-baik tentang materi mad lazim ini. Ditulis kalau ada yang penting. Kemudian nanti saya kasih pertanyaan. Ya, saya kasih pertanyaan. Setiap siswa, ya, setiap siswa, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat pecinta Al-Quran, pada kali ini kita masih membahas bagian daripada mad far'i, yaitunya mad lazim. Ketika kita bicara mad lazim ini ada 4 pembagian, yaitunya ada mad lazim kilmi mukhaffaf, yang kedua mad lazim kilmi muthaqqal, yang ketiga mad lazim harfi mukhaffaf, yang keempat mad lazim kilmi ada 2, mad lazim kilmi mukhaffaf dengan mad lazim kilmi muthaqqal. Seterusnya ada mad lazim harfi terbagi tanda mad bertemu dengan huruf yang mati, yaitu lam. Kita panjangkan dulu 6 harakat baru disambung dengan lam. Al-ana 6 harakat. Kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Untuk contoh mad lazim kilmi muthaqqal, di sini pada surah Al-Fatihah ayat 7. Di sini ada kata dallin. Seterusnya dalam surah Al-Baqarah ayat 76. Di sini ada tanda mad bertemu dengan huruf yang syaddah. Jadi kita panjangkan dulu 6 harakat baru masuk kepada huruf yang ada syaddah. Kita baca liyuhajjukum. Jadi kesimpulannya untuk mad lazim kilmi mukhaffaf adalah tanda mad bertemu dengan huruf yang sukun atau mati. Tanda mad bertemu dengan huruf yang sukun atau mati. Sedangkan untuk mad lazim kilmi muthaqqal, tanda mad
bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Jadi kita mudah saja mengingatnya. Tanda mat bertemu dengan huruf yang ada sukun, dan di sini tanda mat bertemu dengan huruf yang ada syaddah. Jadi itu saja, mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran. Dan itu saja, jangan lupa share ini kepada yang lainnya supaya sahabat kita yang lain dapat pula mengambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik tadi anak-anakku sekalian, video pembelajaran tentang mad lazim ilmi mukhaffaf dan mad lazim ilmi mutaqal. Ya, baik. Saya punya pertanyaan ya. Yang bisa jawab bisa tangan ya. Apa perbedaan antara mad lazim ilmi mukhaffaf dan mad lazim ilmi mutaqal? Ya. Mad lazim ilmi mukhaffaf yaitu apabila tanda mad bertemu dengan huruf sukun atau mati. Sedangkan mad lazim mutsaqal ilmi mutsaqal adalah apabila tanda mad yang bertemu dengan huruf syaddah. Iya, syaddah atau tasydid ya. Jadi ya, tasydid ya. Baik, siapa yang bisa kasih contoh mad lazim ilmi mukhaffaf dan mad lazim ilmi mutaqal? Ya. Ayo silakan. Diri. Ya, contohnya. Pertama mad lazim ilmi mukhaffaf. Al-ana. Ya, mad lazim ilmi mutaqal. Waladdallin. Ya, baik. Berapa harakat mad lazim ilmi dan mad lazim ilmi mukhaffaf dan mad lazim ilmi mutaqal? Jadi wajib semuanya dibaca 6 harakat. Jadi namanya juga mad lazim ya, ilmi mukhaffaf wajib dibaca secara panjangnya 6 harakat dan juga wajib dibaca panjangnya 6 harakat. Ya, baik. Jadi kita akan bagi kelompok seperti yang lalu ya. Nanti kita buat proyek. Proyeknya apa? Proyeknya mencari di buku tugas kalian nanti, mencari ayat-ayat di buku tugas kalian di KPD. Kemudian kalian tuliskan mana yang termasuk mad lazim, apakah dia masuk mad lazim mukhaffaf ilmi atau mutaqal ilmi. Kemudian berikan alasannya kenapa dia dibaca seperti itu dan berapa harakat. Ya, paham pertanyaannya? Jadi nanti ada ayat, ya ayat. Kemudian kalian kelompokkan masing-masing per kelompok, ya. Sebelum ini saya kasih ini, coba dibagi dulu kelompok seperti yang lalu. Bagi 3 kelompok. Jadi masing-masing menulis ini yaitu model PJBL ya, ada proyeknya. Ya, jadi silakan ditulis lafalnya, yang mana yang termasuk ditulis lafalnya, kemudian hukum bacaannya apa? Misalnya mad lazim mukhaffaf ilmi, kemudian alasannya kenapa dibaca seperti itu. Mungkin karena mad bertemu dengan sukun seperti itu ya. Oke, silakan dikerjakan di tugasnya di KPD-nya. Ya, beri kertas tugasnya, silakan ya. Apa tadi itu? Apa pertanyaannya? Lafal di sini Pak. Kemudian, ya, hukum bacanya apa dia? Apakah dia mad lazim mukhaffaf atau mutaqal? Ya. Kemudian mengapa dia dibaca seperti itu? Mungkin karena ada mad bertemu dengan tasydid. Diperlihatkan sama kelompok yang lain, ya, harus diperlihatkan kepada kelompok yang lain untuk dipresentasikan ya.
tulisan pun karena mau diperlihatkan sebentar ya. Ya. Jadi lafalnya misalnya al-ana wa qad saya ditulis. Kemudian alasan mengapa, apa hukum bacanya apa dia? Tulis mat lazim mukhaffaf ilmi. Jelas ya, yang penting jelas, jelas lafalnya, kemudian hukum bacanya apa dia, kemudian mengapa disebut dengan apa alasannya. Nanti ini bisa ditempel ya, ditempel di kamarnya. Ya, silakan di contoh lafal katanya yaitu fa'idza ja'atil qammatu. Hukum bacaannya yaitu mad lazim munshatul ilmi. Alasannya karena bertemunya huruf mad yaitu qa dan huruf shaddah yaitu mim. Cara membacanya yaitu memanjangkan huruf mad yaitu qa dengan 3 alif atau 6 harokat. Ya, baik. Silakan yang dari kelompok lain, mungkin kelompok 3 bisa memberikan tanggapan di pembahasan atau di soal nomor 5. Ya. Dan dijelaskan ke temannya. Ya. Dijelaskan. Al-ana wa qad 'asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Iya. Alasannya mad lazim kok alasannya harokat dan tidak ada proses idgham. Ya, sekian. Ya, oke. Kelompok 3. Ya, silakan. Contoh nomor berapa? Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Ya. Ya, hukum bacanya apa? Mad lazim ilmi mutaqad. Alasannya karena adanya tanda mad yang bertemu dengan syaddah atau tasdid, dipanjangkan 6 harokat. Ya, oke, bagus. Jadi sebelumnya kita pelajari ada namanya mad lazim harfi mukhaffaf ya. Jadi semuanya huruf mad lazim atau bacaan mad lazim itu semua 6 harokat kecuali satu yang 2 harokat, itu mad lazim harfi mukhaffaf ya, mad lazim mukhaffaf harfi atau mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, baik, terima kasih anak sekalian, silakan kembali ke tempat duduknya. Jadi sebelum kita selesai sini, saya punya pertanyaan teka-teki. Itu ingat ya, pagi-pagi aku ada 2, di siang hari aku ada 3, kalau malam aku nggak ada. Aku ada di ujung api dan di tengah-tengah air. Aku adalah dengarkan, pagi-pagi aku ada 2, di siang hari aku ada 3, kalau malam aku tidak ada. Yang sudah tahu jangan dulu ya, kasih kesempatan untuk temannya. Aku ada di ujung api dan di tengah-tengah air. Aku adalah, ayo. Jadi kalau pagi aku ada 2,
Pagi-pagi aku ada 2. Di siang hari aku ada 3. Kalau malam aku tidak ada. Aku ada di ujung api dan di tengah-tengah air. Aku adalah. Ayo. Yang sudah tahu ini dulu ya. Sabar dulu. Supaya temannya yang lain berpikir ya. Pagi-pagi aku ada 2. Di siang hari aku ada 3. Kalau malam aku tidak ada. Aku ada di ujung api dan di tengah-tengah air. Aku adalah. Ayo. Kalau di ruang tadi sudah ada yang tahu ya. Sudah tahu kan, Li? Sudah? Yang belum dikasih tahu ya? Belum tadi sudah tahu. Ayo, selain Fadli yang tahu, ayo. Ya. Huruf I. Ya, jadi jawabannya adalah huruf I. Pagi-pagi aku ada 2. Di siang hari aku ada 3. Kalau malam aku tidak ada. Aku ada di ujung api dan di tengah-tengah air. Aku adalah huruf I. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita tentang mat lazim, yang dimana mat lazim terbagi menjadi 4 ya. Ada mat lazim ya, mat lazim mukhaffaf dulu ya, tidak ada 2, ada mukhaffaf, ada musaqqal. Yang mukhaffaf juga ada 2. Ada harfi, ada ilmi. Kemudian musaqqal juga ada 2, ada harfi, ada ilmi. Baik, saya kira aku bisa dipahami. Insyaallah kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah, bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah-sampah ini tong sampah di daerah sekolah kita. Kita lihat ini sampah masih berserakan, dilihat kan juga sampahnya. Yes. Ya. Jadi kita lihat ada sampah-sampah makanan ya. Ya, sini juga saya semua. Sini maju. Saya menjelaskan tuh. Ya, kita lihat. Jangan kasih goyang sekali. Semuanya di belakang Ada juga sampah-sampah di sekitaran kita, di daerah sekolah kita. Coba kita lihat. Kamu baru diam-diam. di depan gue sampai di depan gue jangan kamera. Ya, itu kita lihat ini juga masih ada sampah-sampah di selokan ya. Ini masih sampah masih banyak. Kita bagaimana bisa memanfaatkan sampah itu ya. Kemudian kita ke tempat tinggal. Kita ke tempat tinggal ya. Wih, capek kasih dia. Ya, ini sampah di lingkungan tempat tinggal masih terlihat. Kemudian juga belum dipisahkan antara sampah organik dan Itu di bawah sampahnya. oke.
kita ke mana lagi? Sana. lagi. Tempat sampah di. Buka videoku. Ya, jadi ini tempat pembuangan akhir sampah. Jadi kita masih membakar ya, kemudian sampah-sampah di sini masih bercampur antara sampah organik dan non organik. Ya, jadi di antara nanti kita akan bagaimana penanggulangannya untuk sampah-sampah ini. Punyamu Elis. Bagaimana untuk mengatasi sampah yang masih berserakan di Kenapa kau pakai tempe? lingkungan sekolah, juga untuk memanfaatkan sampah-sampah yang ada, apakah bisa didaur ulang sampah-sampahnya ya. Jadi mungkin nanti anak-anakku sekalian bisa manfaatkan sini sampah-sampah plastik mungkin ada yang tidak bisa digunakan tapi masih bisa bermanfaat ya. Nanti sampah-sampah yang sudah dibuang ini bisa bermanfaat ya. Bagaimana nanti kreativitasnya kita cari sampah-sampah misalnya non organik ya, untuk bisa jadikan sebagai sebagai alat kerajinan atau alat yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya, supaya sampah itu bukan sebagai barang rongsokan saja atau barang-barang yang tidak digunakan, tapi bisa kita manfaatkan dan juga bisa kita tanggulangi sampah-sampah yang berserakan. Oke, kita kembali ke sekolah deh. Putar balik kanan kiri. Ya, jadi sumber-sumber sampah banyak juga ya, di antaranya dari pohon-pohon dan juga dari siswa-siswa. Nah, itu dari binatang. Dari kotoran ya. Kayak binatang nggak Fitri. Bayangan. Saja izinkan dulu saja. Izinkan jalan. Kita belajar sama Kak Fadil. Besok Kak. Ya baik, jadi permasalahan sampah atau sumber-sumber sampah ya bisa datang dari siswa ataupun dari pohon-pohon ataupun dari angin, sehingga sampah itu bisa bersebaran ya. Jadi insya Allah kita akan buat proyek atau kegiatan supaya sampah itu bisa kita tanggulangi di lingkungan sekolah kita dan juga bisa kita manfaatkan sampah-sampah itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke.